Pesona Ustadz Tampan, episode 40, Cemburu. Sierra masih terdiam setelah mendengar kata-kata indah dari suaminya. Pipinya memeras seperti kepiting rebus, merasa malu sendiri saat Rizal berkata seperti itu kepadanya. Ini pertama kalinya mendapatkan pujian dari Rizal, dan pertama kalinya juga ada seorang pria yang mengagungkan dirinya dengan rangkaian kata yang indah. "Dari mana kamu belajar kata-kata itu?" tanya Sierra sambil melihat wajah suaminya. "Memangnya harus belajar dulu? Apa yang aku ucapkan itu keluar sendiri dari lubuk hatiku. Ketika hati mengagumi seseorang maka dengan sendirinya kata-kata pujian yang akan keluar dari setiap ucapannya." "Kata-kata gombal maksud kamu kan?" Hahaha, Sierra sudah tertawa lagi. Rizal hanya menanggapinya dengan senyuman. Dia mengendarai mobil lumayan cepat, hingga setengah jam kemudian, mereka sudah sampai di sebuah pesantren tempat Sierra dulu tinggal di sana. Ketika mobil itu datang, Ustadz Isa dan Sonia sudah menyambut keduanya. Sierra yang sudah menganggap keluarga Ustadz Isa sudah seperti keluarganya sendiri. Tempat itu adalah rumah keduanya saat berada di Jakarta. "Alhamdulillah, kamu kesini juga nak. Kami benar-benar khawatir dengan kalian. Kemarin umi kamu juga berkali-kali telepon sama tante nak, minta lihat keadaan kamu." Sierra langsung nyengir menampakkan gigi. Dia berjalan langsung mencium tangan dan memeluk Sonia. Begitu juga dengan Rizal, yang langsung memberikan salam kepada Ustadz Isa. "Sierra baru sempat kesini tante, Om. Tapi kemarin udah bicara sama Umi sih, biasa kadang Umi khawatirnya berlebihan. Apalagi papa posesif sekali sama anak gadisnya ini. Hehehe. Ayo masuk kita ngobrol di rumah. Tante sudah siapkan makan siang juga." "Ya, namanya juga orang tua Sierra. Orang tua mana yang tidak khawatir mendengar anaknya dalam masalah besar seperti sekarang ini. Kalian kalau butuh bantuan datang saja ke sini. Atau butuh untuk menenangkan diri, boleh tinggal di sini. Karena sini lumayan aman." Wanita paruh baya itu menawarkan kepada Sierra dan Rizal. "Terima kasih tante, tapi kami tidak ingin bersembunyi. Karena masalah ini harus diselesaikan, maka lebih baik kamu tinggal di tempat yang gampang dicari wartawan. Biar kalau mereka butuh informasi, langsung menanyakan kepada kami sumbernya. Tidak katanya dapat perkataan dari orang lain," jawab Sierra dengan yakinnya. Sementara Rizal hanya diam saja, seolah bingung juga mau berkata apa. Bagusnya seperti itu memang, masalah lebih baik dihadapi bukan dihindari. Lambat laun juga wartawan akan capek sendiri buru berita tentang kalian. Biasalah mereka kalau lagi hangat-hangatnya ya seperti itu. Sonia mengambilkan minum untuk keduanya. Dan kini mereka duduk di sofa ruang tamu. "Saya berharap kamu tidak akan pernah menyakiti anak kami. Dia sudah seperti putri kami. Banyak yang menyayanginya. Kamu sebagai seorang laki-laki tidak boleh lemah. Harus punya prinsip." Rizal mengangguk pelan. Tiba-tiba saja dari samping, Ustadz Isa berkata penuh ketegasan kepadanya, seolah sedang memberikan peringatan kepadanya. "Engge Ustadz, saya memang kemarin salah, sudah membawa istri saya sendiri ke dalam sebuah masalah besar. Tapi masalah ini justru malah mendewasakan kami, untuk saling memahami satu sama lain." "Alhamdulillah, terima kasih sudah diingatkan," ujar Rizal dengan wajahnya yang canggung. Dia terlihat merasa bersalah. Pantas sih jika semua keluarga Sierra akan memandang jelek setelah kejadian kemarin. Karena baru saja menikah beberapa minggu, ujian besar sudah menimpa mereka, sehingga membuat keluarga dekatnya ikut meradang, mengkhawatirkan Sierra. Ustadz Isa kembali berkata banyak hal kepada Rizal, dan suami dari Sierra itu hanya mengangguk pelan atau menjawab dengan kata-kata pendek. Dia takut jika akan salah bicara kepada Ustadz Isa, begitu juga dengan Sonia. Dia mengajak Sierra mengobrol banyak hal dengannya. Wanita itu terlihat ceria, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Sonia,
Dia tidak ingin membuat keluarga di pesantren khawatir karena masalah mereka kemarin. Jadi dengan tenang Sierra menjelaskan semuanya dengan jujur. Kalau suami kamu bersikap tidak baik denganmu, datanglah ke sini nak. Tempat ini selalu akan terbuka untuk kamu. Sierra memegang tangan Sonia sambil tersenyum. Tante tenang saja. Suamiku baik kok. Dia memuliakan aku sejak kami menikah. Masalah memang ada? Ya mungkin itu ujian dari rumah tangga kami tante. Jawaban Sierra membuat Rizal menoleh kepadanya. Selama ini dia sudah bersikap tidak baik kepada wanita di sampingnya. Namun dengan keceriaannya Sierra menutupi keburukan Rizal kepada orang lain. Alhamdulillah, kalau kalian baik-baik saja, kami di sini hanya khawatir. Karena kamu jauh dari keluarga nak, kami takut terjadi apa-apa sama kamu. Rizal menghela nafas, merasa bersalah pernah memperlakukan istrinya tidak baik ketika awal pernikahan. Terima kasih atas perhatiannya tante. Kalian jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, aku pasti sudah ngadu ke sini. Apalagi kalau Mas Rizal jahat kepadaku. Sudah aku tinggalkan saja dia. Hahaha. Rizal kembali menelan salivanya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, sedangkan dia tidak berani berkata apa-apa selain memberikan anggukan pelan. Setelah mengobrol sekitar setengah jam, Sierra dan Rizal makan bersama dengan keluarga Ustadz Isa. Mereka saling tertawa dan bercanda satu sama lain. Setelah makan, Sierra mau keliling pondok sebentar tante, kangen sama suasana di sini. Silahkan, sepuasnya kamu saja. Mau menginap juga tidak apa-apa. Oh ya, sampai lupa menyampaikan. Ketika kamu pulang ke Jogja sebelum menikah itu ada Ustadz Haris, yang tiba-tiba datang ke rumah nanya alamat kamu di Jogja nak. Entah untuk apa, tante kasih saja. Apalagi kalau bukan untuk melamar, Ustadz Haris sudah lama suka sama kamu nak. Tapi mungkin kalian bukan jodoh. Karena 1 minggu setelah kedatangannya ke rumah, tiba-tiba sudah terdengar berita baik dari keluarga kamu di Jogja. Tak pikir itu Ustadz Haris yang sudah lamar kamu. Tapi ternyata bukan. Sierra menggigit bibirnya. Ujung matanya melihat ke arah Rizal. Dia ingin melihat ekspresi wajah suaminya ketika mendengar itu. Apakah akan cemburu atau biasa saja? Hehehe, beliau tidak pernah datang ke rumah. Mungkin memang bukan untuk keperluan itu beliau meminta alamat. Barangkali mau ketemu mbah saya Kiai Bahar. Sierra nyengir berusaha mengalihkan pembicaraan. Nah mungkin juga seperti itu nak. Di sini itu rame sekali saat dengar kamu nikah. Kamu jadi bahan gosip para santri. Hehehe, banyak yang suka dan memendam rasa sama kamu di sini Sierra. Tante bisa saja. Mana ada ceritanya begitu. Hahaha, yang ada mereka tidak suka melihat sikap aku yang aneh ini. Sierra merasa canggung karena ditatap serius oleh Rizal. Jodoh memang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja kamu sudah menikah sekarang. Kalian cocok, sama-sama cantik dan tampan juga. Sonia melihat ekspresi wajah Rizal yang kepanasan. Dia mulai mengalihkan pembicaraan juga. Sierra mengangguk-angguk pelan, kemudian berpamitan untuk keliling di area pesantren sebentar bersama Rizal. Sebenarnya niat awal Sierra ingin mengenalkan pesantren itu pada suaminya. Namun dilihat dari wajah Rizal yang sudah bad mood, Sierra jadi merasa bingung harus bagaimana. Mau keliling pesantren mau cari pengagum rahasia kamu ya? Ucap Rizal dengan wajahnya yang sinis. Jangan asal bicara mas. Kamu cemburu ya? Sierra menatap tajam suaminya. Tidak, ngapain cemburu? Lagian kamu kan sudah jadi milik aku. Apa yang harus dicemburui? Jawabnya tidak mau mengakui. Oh begitu? Baguslah kalau tidak cemburu. Ayo mas jalan. Aku ajak ke belakang. Di sana ada perpustakaan. Tempat ternyaman di pesantren ini. Hehehe, Sierra menarik tangan Rizal.
Dengan langkah malas Rizal mengikuti langkah istrinya. Bilangnya tidak cemburu. Tapi berat sekali itu kaki melangkah sepertinya. Dasar Tuti, Sierra mengatai suaminya lagi di dalam hati. Mau apa sih ke perpustakaan? Di kampus juga tadi kan ada perpustakaan, umpat Rizal pelan. Selain aku kangen dengan tempat itu, aku mau kembalikan buku Mas. Aku sudah lama bawa pulang untuk baca, tapi lupa mengembalikan. Yang namanya pinjam itu ya harus dikembalikan Mas. Makanya mumpung ada kesempatan sekalian aku bawa saja. Oh, bilang dong dari tadi. Mau balikin buku gitu, ucap Rizal dengan wajah santainya. Terus mau apa memang kalau ke perpustakaan, selain baca, pinjam dan balikin buku? Barangkali kamu janjian sama Sese, Mas. Udah jangan negatif aja pikirannya. Tadi bilang gak cemburu, tapi bicaranya tidak jelas terus dari tadi. Iya, Mas cemburu. Cemburu kepada istri sendiri yang banyak sekali mengagumi. Rizal menoleh ke arah yang lain, tidak berani menatap Sierra, dan gadis itu membalikan badan melihat wajah suaminya yang sedang cemburu. Kamu hal beginian saja cemburu Mas, ini kan aku tidak berbuat apa-apa, hanya mendengar orang mengagumiku saja kamu sudah secemburu itu. Bagaimana kalau apa? Sudah tidak usah dilanjutkan, tidak akan pernah ada kata bagaimana, jika ini dan jika itu. Rizal memotong ucapan istrinya, dan Sierra langsung tertawa terkekeh sendiri. Kamu tambah ganteng kalau cemburu begitu Mas. Wajahmu yang jutek itu loh, bikin aku ingin mencakarnya, hahaha. Astagfirullah, sudah cukup kamu mencakarku dulu sewaktu kecil. Sekarang maunya kamu elus-elus aja. Rizal menggoda istrinya. Dia memegang pergelangan tangan Sierra, berjalan bergandengan sampai tiba di sebuah perpustakaan kecil. Ayo masuk Mas, perpustakaan ini kecil sih, tapi isinya lumayan. Bukunya banyak. Rizal mengikuti langkah istrinya. BRUK, tepat ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu, seseorang menjatuhkan sebuah buku yang dia pegang. Rizal terdiam melihat pria di depannya, dan Sierra menggigit bibir. Ustadz Haris, Ustadz tidak apa-apa, Mas ayo bantuin, seru Sierra menyapa duluan, dan ujung matanya menyuruh suaminya untuk ikut membantu membereskan buku yang terjatuh ke lantai. Tidak mungkin dia yang membantu pria itu, karena Sierra menghindari untuk berdekatan dengan pria lain. Sierra, serunya bingung. Rizal dengan tatapan sinis, mengambil buku-buku itu dari lantai kemudian memberikannya kepada Haris. Lain kali hati-hati, jangan terpesona sama istri orang lain. Celetuk Rizal dengan suaranya yang pelan. Sierra mencubit pinggang suaminya pelan. Jangan bilang begitu dong Mas, bisik Sierra di kuping suaminya. Ustadz Haris tersenyum, kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, saya permisi dulu, ucapnya dengan ramah, dan beberapa detik kemudian, Ustadz Haris sudah meninggalkan keduanya di perpustakaan. Kenapa Mas, cemburu lagi? Wajahnya semakin jutek, tanya Sierra. Kelihatan banget pria tadi itu menyukai kamu. Terus kalau dia menyukai aku kenapa? Memang bisa mengubah status kita yang udah jadi suami istri Mas. Mencintai itu hak manusia. Kepada siapapun cinta itu diberikan, itu hak mereka. Yang terpenting, aku di sini tidak pernah membalasnya Mas. Sierra berusaha menjelaskan. Mungkin saja kamu ingin hidup yang indah tanpa sebuah masalah. Bukankah hidup denganku membuat kamu susah? Baru beberapa minggu kita menikah, tapi kamu sudah banyak bersedih karenaku. Mungkin ini berat, tapi aku senang melaluinya Mas. Mungkin ada saatnya aku kelelahan, tapi aku menikmati setiap detik bersama kamu. Tidak ada jalan tol untuk mempercepat menuju kebahagiaan yang kekal, tapi perjalanan penuh kerikil ini justru yang akan membuat aku lebih tangguh.
Ketika aku sampai di puncak, aku tidak akan lagi kalah dengan badai yang menerpa. Karena sejak awal aku sudah terbiasa dengan sebuah masalah yang membuatku banyak belajar. Menikah denganmu atau dengan siapapun tidak ada jaminan hidupku akan selalu bahagia. Karena bahagia datangnya dari diri sendiri. Kita sendiri yang ciptakan. Berhenti cemburu pada hal yang tidak perlu kamu cemburui, Mas. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.